wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Para hadirin sekalian, pada kesempatan ini saya kedatangan tamu istimewa nih. Ada 3 cowok-cowok ganteng. Besar Pak. Besar ya. Pokoknya syarat menjadi ketua BEM itu badannya gede katanya. Semoga tidak. Saya perkenalkan para hadirin sekalian, yang di sebelah sana itu Mas Oki Irawan, ya. Mas Oki itu mahasiswa farmasi angkatan 2017 ya, ketua Badan Eksekutif Mahasiswa tahun 2020 ini. Kemudian yang sebelahnya ini Mas Arif Nur Iksan, angkatan 2014, sudah lulus sekarang ya, dan sudah mengambil S2 malah. Beliau ketua Badan Eksekutif Mahasiswa ya tahun 2017 ya, Mas ya. Ya. Kemudian sampingnya Mas Severinus Nugroho Krisma Sandi, angkatan 2016, ketua Badan Eksekutif Mahasiswa tahun 2009 kemarin. Ya. Ya. Kita ingin wawancara ya sama mereka bertiga ini ya. Oke. Jadi begini, mas-mas sekalian ya. Jadi kami juga mengapresiasi kan itu ya, kerja keras nih dari adik-adik sekalian, terutama ketua Badan Eksekutif Mahasiswa ya. Prestasi yang diukir oleh Fakultas Farmasi ini sudah cukup banyak sekali kan itu ya, sehingga nanti saya ingin tahu ya kiat-kiat dari adik-adik sekalian ketika menjadi ketua BEM dulu dan sekarang mestinya. Nah ini strateginya itu seperti apa. Nah, judul dari perbincangan kali ini, hadirin sekalian, adalah motivasi menjadi ketua BEM ya. Nah ini ingin saya tanya ini. Saya mulai dari Mas Arif ya, paling tua ya kan gitu. Motivasi menjadi ketua BEM itu apa Mas? Kalau saya motivasinya tuh lebih ke ingin mengabdikan diri Pak di farmasi. Karena saya ketika itu kan hampir 2 tahun ya, itu di BEM ya. Terus di farmasi juga sudah banyak, istilahnya banyak sekali dididik. Nah, kemudian saya tuh kayak merasa saya harus membalaskan budi. Saya harus berkontribusi nih di mana? Ya. Salah satunya di BEM Pak. Jadi selama saya menjadi ketua BEM itu ya, itu motivasinya. Jadi sampai akhir pun enak Pak jalanin. Nah, tentu saja kan yang penting bagi ketua BEM ya, saya kira ya, adik-adik bertiga ini kan membagi waktu tuh ya. Karena menjadi ketua BEM itu adalah orang nomor 1 mahasiswa. Kemudian program-program di adik-adik mahasiswa juga banyak, tentu saja kan seperti itu ya. Caranya bagi itu bagaimana Mas Krisma? Ini Mas Krisma itu tahun kemarin banyak ya prestasi nih ya. Hebat ini ya hadirin sekalian, termasuk Farmasi Cup ya, juara 1 ya. Nah, tahun ini berarti mempertahankan ya, karena nggak ada lomba ya. Iya. Bener sih. Mempertahankan gelar. Ya, gimana Mas? Bagi waktu itu paling susah nih. Ya. Saya juga pernah merasakan menjadi mahasiswa masalahnya. Jadi membagi waktu ya antara belajar dengan meluangkan waktu ya menjadi ketua BEM kan gitu ya, untuk ngurusi teman-teman mahasiswa. Nah ini kan susahnya kan ada di situ. Iya. Ya mungkin kalau bagi waktu perlu kita biasakan sejak tahun pertama, tahun kedua Pak. Jadi nggak bisa kita tahun ketiga langsung ambil banyak, itu pasti ada shock di sana. Jadi mungkin tahun pertama, tahun kedua mulai secara gradual ngambil kegiatan yang banyak. Kemudian ya mungkin yang prinsip yang saya pegang, mungkin kalau setiap kegiatan, setiap mungkin membantu teman-teman mahasiswa, apapun yang dilakukan untuk teman-teman mahasiswa itu saya anggap sebagai sebuah refreshing. Jadi ya kita kuliah, bekerja, tapi saat kita ketemu teman-teman bekerja dalam segi BEM itu saya anggap sebagai refreshing. Jadi nggak merasa sebuah beban, walaupun itu bekerja 24 jam pun ya kita senang aja makanya. Kalau dari Mas Oki sendiri gimana Mas? Kalau dari saya sih untuk bisa bagi waktu, yang pertama adalah kita harus mengerti terkait tanggung jawab Pak.
kita ya tanggung jawab. Kita udah ngambil beberapa kegiatan, ya kita harus tanggung jawab. Jadi saya jika bisa mengambil kata-katanya Mas Arif, jika kita melakukan suatu kegiatan kita harus 100% di sana. Misalkan kita sedang belajar, ya udah kita tidak memikirkan hal-hal yang lain, jadi belajar aja 100%. Tetapi jika sedang ada rapat ataupun ada acara BEM, ya sudah, kita mungkin bisa meninggalkan sejenak terkait pelajaran, kita harus fokus kepada BEM. Jadi kita harus mengerti terkait tanggung jawab tersebut. Oke. Nah, sekarang kita mau diskusi masalah kepemimpinan ya, karena berorganisasi itu tidak luput dari kepemimpinan. Sebuah organisasi atau institusi ya, itu bisa maju, bisa bergerak itu kalau ada apa yang akan kita tujukan seperti itu ya, adik-adik sekalian ya. Nah, untuk itu kita perlu menetapkan visi dan misi. Saya yakin semuanya ya, apakah itu organisasi, kemudian institusi, itu mempunyai visi misi. Karena dengan visi misi itu nanti kita akan menentukan tujuan dan kegiatan-kegiatan untuk mencapai apa yang kita harapkan nanti ya, termasuk di fakultas itu ada. Nah, saya ingin tahu nih, pada zaman Mas Arif menjadi ketua BEM, Mas, yang menjadi visi misi apa? Ini ringkas saja, ya, tidak perlu apa istilahnya detail gitu ya. Tetapi poin-poin visi misi dulu itu seperti apa? Misalkan, Badan Eksekutif Mahasiswa, ya kan, menjadikan farmasi UGM atau mahasiswanya unggul. Nah, ini kan visi misi. Kalau saya dulu kan nama kabinetnya keluarga bahagia, Pak. Wah, ya. Jadi bahagia semuanya ya. Iya, bahagia ya. Jadi memang kalau secara dulu visinya sederhananya adalah saya ingin teman-teman di BEM itu tidak stres. Karena mungkin beberapa ada yang sudah lelah dengan kuliah, jangan sampai di organisasi itu semakin stres, semakin lelah lagi. Jadi di BEM itu sebagai tadi benar kata Mas Krisma, refreshing, Pak. Jadi seperti itu. Jadi intinya itu kita menjalankan sesuatu dengan senang hati ya. Saya juga menanamkan semangat kepada semuanya nih, sivitas akademika ya. Jadi tidak hanya pada diri saya, tetapi pada semua sivitas akademika, Bapak Ibu dosen, kemudian juga tenaga kependidikan termasuk adik-adik mahasiswa ya. Kalau kita menjalani sesuatu itu dengan senang hati itu akan enak, ya kan? Yang mungkin berat gitu ya, tetapi kalau kita senang menjalani itu akan terasa ringan. Tetapi sebaliknya ya, kalau sesuatu yang sebenarnya itu ringan ya, tapi kita itu tidak senang, itu merasa berat. Betul ya kan itu ya. Saya sependapat tadi Mas Arif itu, ya kan, untuk menjalankan program-program ya di Badan Eksekutif Mahasiswa mungkin berat ya, banyak sekali kan. Tapi kalau kita enjoy, ya kan, senang, itu enteng. Cepet, Pak. Cepet kan. Dan untuk berprestasi itu juga mudah kan itu ya. Kenyataannya dalam dekade terakhir ini prestasi Fakultas Farmasi ya, mahasiswanya itu luar biasa, ya kan. Kalau dari Mas Krisma gimana? Kalau visi misi dulu, tahun kemarin ya 2019. Iya 2019. Sebenarnya simpelnya adalah saya pengen bawa sebuah BEM itu jadi wadah buat teman-teman mahasiswa berkarya, berfasilitas. Nah, jadi di sana harapannya teman-teman BEM ini dapat bekerja keras untuk memfasilitasi teman-teman gitu. Jadi ya mungkin harapannya adalah apa yang dicapai teman-teman, prestasi yang dicapai teman-teman ini yang jadi bahan bakar kita untuk selalu bekerja. Itulah kenapa ini saya harapkan jadi wadah yang semaksimal mungkin untuk teman-teman menyalurkan semua bakatnya. Nah, ya syukurnya kemarin banyak prestasi yang diraih itu berkat usaha teman-teman juga, bagi yang berprestasi maupun dari teman-teman BEM yang sudah kerja keras mewadahinya itu. Kalau nama kabinetnya apa kemarin Mas? Oh iya, nama kabinetnya tuh ini menarik nih. Omah Karya. Omah Karya. Omah Karya. Jadi ceritanya, kalau rumah itu kan sebuah bangunan. Kalau saya menganggapnya, mungkin saya orang Jawa gitu. Omah itu sebuah society di mana kita menganggap ini keluarga. Jadi nggak ada sekat, itu namanya omah menurut saya. Jadi saat kita sudah membangun sebuah society yang nyaman, harapannya karya-karya kreasi itu keluar semua, Pak. Jadi harapannya bisa berpikir bebas, berpikir seliar mungkin lah kasarannya. Nah, ini juga sebenarnya beberapa poin yang kita sampaikan ya di Fakultas Farmasi itu, saya sependapat mungkin istilahnya ya berbeda tetapi semangatnya sama. Kalau tadi Mas Krisma kan mengusung Omah Karya ya, bagaimana komunitas di Omah tersebut ya, ini ada komunitas ya, kemudian berkarya gitu ya. Nah, kalau fakultas itu juga sama sebenarnya Mas. Kita mempunyai tagline yang dinamakan sinergi, ya kan?
Jadi kita komunitas yang ada di fakultas akademika itu harus bersinergi. Kita harus kompak, kita harus kuat. Gitu ya, sama ya. Ummah kan seperti itu ya. Kalau berada di satu komunitas ummah itu kuncinya adalah ya kan sinergi. Kemudian berkarya sama. Jadi tagline dari Fakultas Farmasi itu sinergi untuk berkarya dan unggul, ya kan? Sehingga ketika kita menjalankan kegiatan di kampus ya, ada dua kan, bagaimana kita itu bisa belajar kemudian unggul dan tetap mengabdi kepada masyarakat, betul ya? Berkarya itu kan tidak hanya berkarya untuk institusi dan diri kita, tetapi juga untuk masyarakat, ya kan? Nah ini yang dinamakan berkarya itu seperti itu. Terus kemudian Mas Oki, ini Mas Oki ini ketua BEM pada saat pandemi COVID-19 ya. BEM online pertama. Ketua BEM online. Gimana Mas suka duka memimpin menjalankan program di masa pandemi COVID-19 ya? Kegiatan-kegiatannya juga online. Online semua. Jadi kalau kita bicara suka duka banyak banget sih Pak. Kayak misalkan kita dukanya adalah kita harus memangkas banget program-program kerja yang udah kita canangkan dari awal periode. Misalkan kayak Farmasika pun kita batalkan pertandingan dan konsernya, dan kita adakan agenda-agenda lain kayak social project dan semacamnya. Dan misalkan kayak Kartini Farmasi yang membutuhkan kredit yang banyak, itu tidak bisa kita ajukan juga, dan kalaupun diadakan online itu kesannya akan memaksakan banget. Makanya untuk program kerja ini masuk ke dalam duka karena banyak banget program-program yang harus terpotong. Tetapi sukanya adalah kita bisa mengembangkan potensi-potensi dari mahasiswa. Misalkan kita bisa berinovasi semaksimal mungkin, kayak kita bisa meningkatkan soft skill dari mahasiswa farmasi. Kita buatkan webinar terkait bisnis competition atau yang lainnya, dan pada tanggal 20 ini kita bakal ada webinar terkait pembuatan esai, CV dan motlet. Terus ada webinar terkait public speaking juga. Jadi setidaknya tidak hanya kuliah dalam kondisi pandemi ini, kita bisa memaksimalkan potensi dan soft skill yang ada dari mahasiswa farmasi. Jadi kita bisa mengembangkan lebih jauh lah, alhamdulillahnya dengan pandemi seperti ini. Ini luar biasa nih. Kalau tadi Mas Krisma kan slogannya kan Ummah Karya ya. Kalau Mas Oki apa ini? Alhamdulillah kabinet tahun ini itu namanya Sinergi Asa. Ya sama kan, sinergi ya, sinergi asa, ya kan? Dari asa ada sebuah harapan, ya kan, untuk bisa berprestasi. Jadi sebenarnya semangatnya itu sama semuanya, ya kan? Sinergi ya, kompak untuk berprestasi. Nah, berprestasi itu ada dua makna. Berprestasi untuk institusi dan diri kita, dan juga untuk masyarakat, ya. Oke ya, sepakat ya, seperti itu. Nah, kemudian ya adik-adik sekalian, sebenarnya di dalam pendidikan di kampus itu ya, itu kan kalau menurut kami itu ada dua ya, akademik dan non akademik. Itu harus imbang tuh, ya kan? Sehingga saya juga istilahnya menyampaikan apresiasi yang lebih nih bagi adik-adik yang bisa membagi waktu untuk menjalankan kegiatan akademik dan juga non akademik. Nah, saran bagi adik-adik ketua BEM ya ini, untuk adik-adik angkatan 2020 dan seterusnya atau yang sebelumnya, nah ini bagaimana supaya adik-adik itu tertarik gitu ya mengikuti organisasi, tapi di dalam kampus gitu ya, karena memang kegiatan di dalam kampus ini kan kita buat supaya bisa menunjang kegiatan-kegiatan akademik intrakurikuler kan gitu ya, sehingga harapannya nanti di kampus itu ada intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu adalah nanti mendukung gitu ya kegiatan-kegiatan akademik intrakurikuler, sehingga harapannya nanti adik-adik yang lulus nanti dari Fakultas Farmasi UGM, baik S1 Farmasi maupun PSPA itu memiliki keunggulan tidak hanya akademik tetapi yang non akademik, ya kan? Nah ini saran bagi adik-adik untuk adik-adik kelasnya gimana nih? Ayo adik-adik ikut organisasi, tidak rugi kan gitu ya? Dari Mas Arif, Mas. Ya, kalau saya sarannya adalah belajar itu sekarang zamannya sudah berkembang. Belajar itu tidak hanya ada di kelas, belajar itu bisa di luar, di organisasi. Terutama kita ini ada di suatu, bisa dibilang kampus dengan organisasi dan kehidupan mahasiswanya yang sangat hidup dan sangat berkualitas. Kalau kita lihat pemimpin kayak Pak Jokowi, terus Pak Anies, terus kalau dari kita ada Pak Sampurno, itu bukan dilahirkan dari kelas saja Pak, itu dilahirkan dari lingkungan-lingkungan yang positif. Makanya mari kalau
jangan sia-siakan lingkungan yang sangat positif di UGM ini. Ya. Jadi jangan cuma belajar di kelas, begitu Pak dari saya. Jadi tidak hanya belajar praktikum pulang, tetapi saya kira selain akademik itu kan waktu kita masih banyak ya. Jadi intinya jangan sia-siakan waktu kita ketika kita menjalankan studi di kampus. Ya selama 4 tahun kan cepat sekali tuh, ya kan. Sayang kalau kita sia-siakan. Betul. Kalau dari Mas Krisma, iya. Melanjutkan Mas Arif tadi benar banget. UGM itu banyak berkumpul organisasi, event, startup mungkin teman-teman kalau tahu banyak startup besar itu dari ide-ide kolaborasi teman-teman di UGM yang dari mahasiswa. Jadi saya berpandangan bahwa kuliah itu sebuah kewajiban kita kepada orang tua. Gimana kita wajibnya di sini ya kita kuliah. Jadi teman-teman nggak usah terlalu mempermasalahkan itu karena itu wajibnya kalian. Jadi yang kalian lakukan di sini adalah gimana kalian mengembangkan diri kalian, bertemu orang-orang baru, berkolaborasi, eksplor sebanyak mungkin, manfaatkan fasilitasnya. Jadi kuliah itu memang sudah kewajiban. Jadi nggak usah dipermasalahkan, emang kalian wajibnya kuliah. Tapi organisasi itu yang kalian misinya di sini untuk dikembangkan itu soft skill berbicara, ketemu orang banyak. Pokoknya dimanfaatkan. Kita di top 3 university, masa kalian mau stay belajar aja kan nggak mungkin. Mungkin itu jadi pertimbangan kalian nanti. Iya, oke. Terakhir dari Mas Oki, Mas. Oke, mungkin udah banyak banget tadi yang dibilang sama Mas Arif dan Mas Krisma. Hanya menambahkan sedikit aja. Di zaman yang modern ini kita harus bisa adaptif dengan skill-skill yang ada. Apalagi dengan jika kita sudah lulus di dunia perkuliahan ini dan masuk dunia pekerjaan, kita tidak hanya dituntut untuk bisa pintar, tetapi kita dituntut juga untuk bisa melakukan sesuatu. Ya. Contohnya adalah di BEM ataupun organisasi kita bisa belajar terkait public speaking, problem solving, dan lain-lain. Dan yang paling penting adalah kita bisa belajar terkait kepekaan satu sama lain. Dan jika kita misalkan kita ditempatkan sebagai kepala di suatu organisasi, kita harus bisa mengerti terkait bagaimana kondisi dari anak-anak kita, bagaimana mengerti terkait perkembangan dari organisasi kita. Itu yang kita latih di sini di BEM ataupun di organisasi yang lain. Oleh karena itu mungkin ada pepatah yang bilang ataupun banyak bahasa yang bilang kenapa nilai di perkuliahan hanya 4 karena 96-nya itu ada di luar kelas, ya luar perkuliahan. Oleh karena itu benar kata Mas Krisma, kita gali lebih banyak lagi potensi yang ada di dalam diri kita coba raih apapun yang sebelumnya kita tidak bisa dan harus kita belajar lagi. Kayak misalkan ada yang tidak bisa public speaking, ayo kita belajar public speaking bareng-bareng karena jika teman-teman tidak masuk organisasi, kalian akan belajarnya itu dengan sendiri saja. Tapi jika kalian bisa berhasil masuk ke dalam organisasi, kalian memiliki teman untuk bisa belajar bersama dan itu akan meningkatkan soft skill ataupun skill kalian dengan lebih cepat. Ya baik. Jadi saya ingin meresum ya apa yang kita bicarakan ya. Jadi ketika adik-adik belajar ya di sebuah kampus, nah ini yang terpenting ketika kita belajar itu ada 2 unsur. Yang pertama adalah akademik, kemudian non akademik, dan outputnya itu adalah bagaimana kita gitu ya bisa mendapatkan skill yang dinamakan adaptive skills. Nah, adaptive skills itu diperoleh dari akademik maupun non akademik tadi. Kalau akademik intrakurikuler, ya kan. Kemudian untuk yang non akademik ya itu sebenarnya berkaitan dengan soft skills. Di situ ada unsur communication, ya kan. Kemudian English communication termasuk ya. Kemudian public speaking, kemudian etik ya atau etika, kemudian kepemimpinan, kemudian professionalism, kemudian juga kewirausahaan, kemudian juga networking, ya kan, kemudian organisasi. Nah ini adalah unsur-unsur dari non akademik sehingga harapannya itu adalah nanti lulusan dari sebuah kampus itu adalah mempunyai karakter adaptif atau mempunyai adaptive skills sehingga nanti ketika lulus itu yang bersangkutan itu bisa beradaptasi di lingkungan di mana dia bekerja, kemudian dia berhasil di situ dan berprestasi, ya kan? Sehingga harapannya seperti itu sehingga sebagai closing statement ya, barangkali dari adik-adik ini ya untuk berpesan kepada pemirsa ini apa ini? Satu kalimat aja ini.
Dari saya. Ya, dari Mas Kira semua. Ya, kalau saya buat teman-teman yang mungkin baru masuk kuliah, baru masuk UGM tahun ini, saya pribadi salut ya Pak, karena mereka generasi pertama yang menghadapi seperti ini. Harapannya kalau teman-teman bisa survive, teman-teman bisa lolos, kalian jadi leader di mana dimulainya era baru dan kalian jadi orang pertama di sana. Nah, itu harapan besar saya pribadi seperti itu. Kemudian untuk teman-teman yang mau lulus atau udah ada goal sendiri di UGM, semoga teman-teman nanti tahu bahwa di sini Universitas Kerakyatan, di sini kita ada misi untuk membangun Nusantara, ibaratnya untuk membangun Indonesia, di mana ya kalian lulus nanti untuk pengabdian untuk negara. Apapun yang kita lakukan untuk bersama, untuk lingkungan, harapannya itu kita pegang selalu sampai kita selesai studi nantinya. Jadi disinilah kita perlu gali sebanyak-banyaknya soft skill kita, kemampuan kita, baik akademik non akademik, ya untuk mewujudkan misi bersama tadi di akhir perkuliahan kalian nanti. Mungkin itu. Oke, sekarang Mas Arif. Iya Pak, karena saya besar ya, saya tuh biasanya bilangnya cuman teman-teman yang masuk di UGM go big atau go home. Jadilah sesuatu yang besar atau ya pulang aja. Ya. Karena kalian di sini bisa untuk menjadi besar atau ya udah kalau kamu ya pulang aja. Gitu Pak, go big or go home. Ya, luar biasa ya ini Mas Arif ya. Silakan Mas Ugi. Kalau harapan mungkin untuk teman-teman itu nikmatin aja sih Pak prosesnya, karena proses perkuliahan itu dinamikanya akan banyak intervensi di saat perkuliahan dan akan banyak banget jalan-jalan ke depannya. Jadi ya nikmatin aja dan cobalah untuk bersosial dengan yang lain, karena dengan teman-teman lebih untuk bisa bersosial, kalian akan menemukan peluang-peluang baru yang bisa kalian gunakan ke depannya. Mungkin gitu. Ya, terima kasih adik-adik sekalian, terima kasih pemirsa, semoga apa yang kita diskusikan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan juga kami mengajak para adik-adik sekalian untuk bergabung gitu ya dengan organisasi intrakampus di Fakultas Farmasi UGM. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera.